Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang mengapung, melayang, dan tenggelam di mekanika fluida. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana kita menentukan bahwa benda tersebut pada saat kita letakkan dalam fluida, dia akan seperti apa sifatnya ya. Apakah dia akan bergerak ke bawah jatuh, tenggelam, melayang, jadi tetap di tengah-tengah, tetap di posisinya, atau dia bergerak ke atas sehingga mengapung. Oke, untuk memulai bahasan ini, saya coba ilustrasikan ada sebuah benda yang terdapat di dalam sebuah fluida. Saya asumsikan ini air gitu. Jadi ada bejana yang diisi air, kemudian ada benda di dalamnya. Nah, benda ini sebenarnya kan mempunyai massa. Kalau dia mempunyai massa, dia punya berat. Nah, kalau dia punya berat, maka saya gambarkan bahwa ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Namanya saya buat FW, gaya berat, force weight ya. Tapi seperti yang kita bahas di materi sebelumnya, benda yang tercelup di dalam air atau dalam fluida, dia mendapatkan gaya buoyancy, arahnya ke atas gitu. Nah, seperti ini. Nah, besarnya, ini F buoyancy saya tulis ya, F buoyancy. Kita udah dibahas ya bagaimana cara mendapatkan buoyancy itu, bahwa buoyancy itu adalah rho fluida dikali G dikali volume yang tercelup. Di sini kan semuanya tercelup ya, volume benda berarti. Nah, di sini gaya berat itu kan M kali G. M kali G berarti rho benda dikalikan dengan G, dikalikan dengan volume benda ya, dikalikan dengan G. Nah, jadi ada dua gaya nih yang bekerja di benda pada saat diletakkan dalam fluida. Nah, sekarang tinggal lebih besar mana nih gaya apung, gaya buoyancy-nya atau gaya beratnya nih. Kalau misalnya gaya buoyancy-nya FB, F buoyancy gaya apung ya, itu lebih besar dibandingkan dengan gaya berat, maka secara logika aja ini mengalami dorongan ke atas lebih besar dibandingkan dorongan ke bawah. Artinya dia akan mengapung, floating, mengapung. Nah, kemudian kalau gaya beratnya kurang dari gaya buoyancy-nya kurang dari gaya berat W, maka dia menjadi tenggelam. Kenapa tenggelam? Ya jelas karena gaya buoyancy-nya, gaya ke atasnya tidak sanggup untuk melawan si gaya berat kan gitu. Jadi tenggelam. Bagaimana kalau sama? Maka dia akan melayang. Melayang itu maksudnya apa? Melayang itu maksudnya adalah kalau kita letakkan di sini maka dia akan tetap di sini gitu. Kalau kita letakkan di atas tetap di atasnya dan seterusnya. Dia nggak bergerak ke atas, nggak bergerak ke bawah. Itu namanya melayang. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat bahwa kalau kita gunakan persamaan gini aja, FB sama dengan FW gitu ya. Atau kita pakai yang atas deh, FB lebih besar, untuk mengapung ya, FB lebih besar dengan FW gitu ya. Gaya buoyancy lebih besar daripada gaya berat gitu. Ini kan kalau kita tuliskan baru ini F fluida G dikali volume benda lebih besar dibandingkan rho benda dikali G dikalikan dengan volume benda gitu ya. Nah, ini kan berarti bisa kita coret kan G sama volumenya ini kan. Ini kan bisa kita coret sama nih. Jadi kita bisa simpulkan bahwa mengapung atau tenggelam atau melayang itu bisa dipersingkat gitu ya. Jadi tergantung dengan massa jenisnya saja gitu. Kalau rho fluidanya lebih besar dibandingkan rho benda, maka dia mengapung gitu. Mengapung. Kalau misalnya dengan cara yang sama ya, kalau rho fluidanya lebih kecil dibandingkan dengan rho benda, maka dia tenggelam. Sedangkan jika rho fluida sama dengan rho benda, maka dia melayang. Di gambar sebelah kanan menunjukkan hal yang sama ya, hanya saja dia acuannya rho bendanya gitu. Kalau rho bendanya lebih kecil dibandingkan rho fluida, maka dia mengapung. Ini kan kebalikannya gitu ya. Tapi intinya sama. Oke, untuk lebih jelasnya ini ada contoh soal sederhana ya. Contoh sebuah balok bermassa 750 kg per meter kubik dan volume 0,5
meter kubik. Balok ini diletakkan di sebuah kolam berisi air. Apakah balok ini akan mengapung, melayang, atau tenggelam? Nah, berapa persen volume balok yang tercelup dalam kolam air? Oke ya, kita jawab sama-sama. Oke, gimana jawab yang A nih? Apakah balok ini akan mengapung, melayang, atau tenggelam? Jadi kita bandingkan saja rho benda atau rho fluida aja, rho fluida sama rho benda. Gitu. Kalau rho fluida berapa? Rho fluidanya kan air ya. Kolam bersih air berarti anggap aja 1000. 1000. Kemudian rho benda itu 750. Gitu. Dan ini lebih besar mana? Kan lebih besar rho fluida kan? Artinya apa? Kalau lebih besar rho fluida maka dia mengapung. Gitu. Karena bendanya lebih ringan dibandingkan dengan fluidanya, jadi dia mengapung. Nah, yang kedua, berapa persen volume balok yang tercelup dalam kolam? Jadi gini, kan misalnya ini kolamnya nih. Ini udah saya gambarkan ya, ini air. Ini ada balok nih gitu. Baloknya itu tercelup gitu. Kan nggak mungkin semuanya ke atas kan, di atas air kan nggak mungkin gitu. Pasti ada bagian yang tercelup walaupun sedikit gitu. Sampai dia benar-benar stabil gitu, nggak bergerak lagi. Kalau kita taruh di bawah kan dia akan bergerak ke atas, nanti dia stabil di atas nih gitu. Nah, yang jadi pertanyaan berapa persen yang tercelup nih? Ini berapa persen nih? Gitu. Nah, kalau pada saat dia setimbang, berarti pada saat dia setimbang seperti ini, itu F buoyancy-nya sama dengan F beratnya. F buoyancy itu rho fluida dikali G dikali volume yang tercelup. Gitu. Kalau bentuknya seperti ini ya, kalau memang dia dicelupkan sampai semuanya ya berarti gaya buoyancy-nya ya semuanya volume benda gitu. Nah, tapi di sini kan hanya sebagian. Jadi saya buat ini volume yang tercelup gitu. Kemudian gaya beratnya berapa? Yaitu tadi rho benda dikali G dikali dengan volume benda, bukan yang tercelup gitu ya, karena gaya berat gitu ya. Udah kita masukkan G-nya bisa kita coret. Berarti ini rho fluidanya kan 1000 dikali volume yang tercelup sama dengan rho benda 750 dikali volume benda. Nah, volume tercelup dibagi dengan volume bendanya berapa nih perbandingannya? Yaitu 750 per 1000 ya. Gitu. Artinya, ini kan perbandingan antara berapa persen volume balok yang tercelup kan. Persentase volume balok yang tercelup itu kan ya ini definisinya. Gitu. Berapa yang tercelup dibandingkan dengan volume totalnya. Artinya ini 0,75 dan ini artinya 75%. Berarti kalau saya gambarkan berarti bukan gini nih, tapi yang tercelup itu 75% mungkin beginilah. Nah, ini 75%-nya lah gitu. Ini 25% masih di luar. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai konsep mengapung, tenggelam, dan melayang dengan adanya gaya apung. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan koreksi jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.